Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 8C. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi getaran dan gelombang ya. Jadi harap disimak baik-baik, insya Allah mudah. Kita awali dengan baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita lanjut. Kita mulai. Pengertiannya apa sih getaran itu? Jadi, getaran itu adalah peristiwa gerak bolak-balik suatu benda yang melalui titik setimbang. Contohnya apa? Contohnya getaran mistar plastik. Kalian pernah gak mainin penggaris terus kalian kayak tarik-tarik gitu? Nah, dia akan bergetar gitu ya. Kemudian bandul ya. Kita goyangkan maka dia akan ke arah depan dan ke arah belakang. Kemudian pegas kita tarik kayak per ya, kita tarik nanti dia akan naik turun. Itulah getaran. Kemudian bagaimana cara menghitung banyaknya getaran? Nah, di sini ada contohnya pegas dan bandul. Nah, kita lihat ya. Kalau dari A ke B berapa getaran? Nah, kalau dari A ke B itu artinya 1/4 getaran. Ya, jadi kalau A ke B berarti A ke B satu doang tuh melangkahnya, berarti 1/4 getaran. Kalau A ke B ke C berarti dia loncatnya berapa? A ke B 1, B ke C 1 lagi, berarti ada 2, yaitu 2/4 getaran atau disederhanakan jadi setengah getaran. Kemudian dari A ke B ke C ke B. Jadi dari A ke B 1, B ke C 1, C ke B 1, jadi totalnya 3, berarti 3/4 getaran. Kemudian A ke B ke C ke B ke A. Jadi kalau dari A balik lagi ke A, pokoknya kalau dari huruf yang sama ke huruf yang sama lainnya, yaitu jadi 4/4 getaran alias 1 getaran penuh. Gitu ya. Mudah ya, ini menghitung banyaknya getaran. Ini berlaku untuk pegas dan bandul gitu ya. Mistar juga termasuk kok gitu ya. Kemudian berikutnya amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Jadi titik setimbang kan biasanya di tengah-tengah ya. Nah, jadi kayak dari kirinya atau ke kanannya itu adalah amplitudo. Nah, ini perhatikan contohnya nih. Nah, misalnya bandul nih. Bandul itu berarti tengah-tengahnya siapa? Si B. Jadi titik B itu adalah titik setimbangnya. Maka amplitudonya itu adalah dari A ke B atau dari C ke B. Gitu ya. Nah, gimana sih cara menghitung amplitudo? Jadi kalau dari ujung ke ujung misalnya nih 10 cm, berarti amplitudonya yaitu hanya 5 cm, yaitu setengahnya. Begitu juga dengan pegas. Tengah-tengahnya siapa nih? Tengah-tengahnya A. Berarti amplitudonya dari A ke B atau dari A ke C. Gitu ya. Berikutnya, frekuensi dan periode. Apa itu arti frekuensi dan periode? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuannya adalah hertz. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami 1 kali getaran. Satuan periode itu sama aja kayak satuan waktu ya, yaitu second. Jadi kalau ada menit, kalian harus jadiin second dulu ya. Nah, ini Ibu udah bikin segitiganya biar mempermudah. Jadi kalau ingin mencari frekuensi tinggal N dibagi T. Sedangkan kalau nyari N berarti F dikali T. Begitu juga dengan periode. Kalau periode itu berarti T-nya di atas, N-nya di bawah. Jadi kalau kita bisa simpulkan, kok sama ya? Tapi hurufnya F sama T, kebalik doang posisi N sama T-nya. Artinya frekuensi sama periode itu memang kebalikan ya. Jadi misalnya frekuensinya 5, berarti periodenya adalah 1/5. Misalnya periodenya 3, berarti frekuensinya 1/3 gitu ya. Jadi kebalikannya aja mereka itu. Nah, ini keterangannya ya. F itu frekuensi, satuannya hertz. T itu periode, satuannya second. N itu jumlah getaran. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya second. Gitu ya. Kemudian berikutnya Ibu akan kasih contoh soal. Mudah kok. Sebuah bandul digetarkan sehingga selama 2 menit menghasilkan 60 getaran. Jadi selama 20 menit menghasilkan 60 getaran. Frekuensi periodenya berapa? Nah, 2 menit itu artinya berapa sih? 2 menit kan artinya 120 second.
Nah, banyaknya getaran 60. Berarti frekuensi tadi rumusnya apa? Banyaknya getaran dibagi waktu. Berarti 60 dibagi 120 sama dengan 0,5 Hz. Gitu ya. Kemudian, periode juga sama. Pokoknya kebalikannya aja. Berarti waktu dibagi banyaknya getaran gitu ya. 120 dibagi 60 sama dengan 2 second. Mudah ya? Oke, lanjut contoh soal berikutnya. Nah, di sini udah ada bandul nih. Lihat, perhatikan. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A ke B ke C ke B adalah 3 second. Jarak A ke C 6 cm. Tentukan frekuensi dan amplitudo. Nah, frekuensi itu kan rumusnya apa? Banyaknya getaran dibagi waktu. Nah, perhatikan. Dari A ke B ke C ke B itu kan melewati 3 ya. Berarti dia 3/4 getaran. Waktunya 3 second. Berarti 3/4 dibagi 3. Kalau pembagian berubah jadi kali. Ya, tapi dibalik. Yang dibalik apa, Bu? Yang kanan ya. 3 dibalik jadi 1/3. Jadi 3/4 bagi 3 sama dengan 3/4 dikali 1/3. Ya, jadi bagi jadi kali, tapi 3-nya dibalik jadi 1/3. Oke, jadi 3/4 dikali 1/3. 3 atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 3 kali 1, 3. 4 kali 3, 12. 3/12 disederhanakan jadi 1/4 atau didesimalkan langsung jadi 0,25 Hz. Gitu ya. Kalau amplitudo apa sih? Amplitudo apa? Jarak terjauh. Nah, kalau dari A ke C itu kan dari ujung ke ujung ya, yaitu 6 cm. Berarti amplitudonya itu hanya dari A ke B, artinya hanya setengahnya saja. Setengahnya 6 berapa? Yaitu 3. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, dipahami lagi. Bisa kok ya, insya Allah. Oke, lanjut berikutnya. Contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada bandul dari A ke C dia bergetarnya. Dia memerlukan waktu 1/40 detik. Periodenya berapa? Nah, lihat dari A ke C itu kan berarti setengah getaran ya. Karena dia cuma 1 kali doang. Berarti dari A ke C bukan 1, A ke C itu melewati B dulu ya. Dari A ke C itu berarti A ke B terus ke C gitu ya. Jadi dari A ke C itu nggak langsung tiba-tiba loncat ya, tapi pasti melewati si B. Berarti karena udah melewati 2 berarti 2/4 getaran atau disederhanakan jadi setengah. Ya, dan waktunya di soal sudah tertulis 1/40 detik. Maka mencari periode caranya adalah waktu dibagi banyaknya getaran. Ya, waktunya 1/40 dibagi setengah. Bagi berubah jadi kali, tapi dibalik. 1/40 dikali 2/1 sama dengan 120 second. Jawabannya yang B ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran getaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya, sambil berdoa semoga dimudahkan. Jangan lupa dikerjakan latihan soal ya. Ibu sudah share di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan di buku atau kertas lembar. Kalau ada hitungannya tulis caranya. Nah, jadi kemudian kalian upload juga foto kalian menggunakan seragam di pegang tugasnya ya. Jadi ada 2 yang diupload, yaitu tugas kalian, kemudian foto kalian megang tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.